Bapak-bapak, saudara-saudari, dan ibu-ibu pelaku firman, biarlah senantiasa damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dekat dalam kehidupan bapak-bapak, saudara-saudari, dan ibu-ibu. Bapak-bapak, saudara-saudari, dan ibu-ibu pelaku firman, biarlah senantiasa damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dekat dalam kehidupan bapak-bapak, saudara-saudari, dan ibu-ibu. Bumi Serpong Damai atau singkatnya BSD adalah lingkup hunian di Tangerang yang berjarak cukup jauh dari pusat kegiatan masyarakat Jakarta. Anehnya banyak orang yang bekerja atau beraktivitas di Jakarta menganggap BSD itu hanya belah sana dikit alias tetangga dekat. Banyak orang suka mampir dan jalan-jalan bahkan tinggal di BSD ini. Tapi bisakah rasa suka orang-orang berkembang jadi rasa sayang bahkan antar penghuni? Dilihat dari depan, sebelah kiri rumah tempat kami tinggal, hadir dan tinggal tetangga kami. Dan bila diamati, rumahnya sangat sering dikunjungi oleh orang-orang yang lewat. Yang berkunjung itu kadang-kadang orang tua dan anaknya, dan kadang-kadang hanya anak-anaknya saja. Pengunjung ini bahkan tidak pernah masuk ke dalam halaman rumah tetangga kami, melainkan hanya sebatas selokan dengan rumahnya. Biasanya mereka sempat bercengkrama dengan kera milik tetangga kami itu yang menyelinap di celah pagar. Sayangnya tidak ada interaksi antar si pengunjung dengan penghuninya, apalagi berbagi kasih sayang. Benar-benar hanya ada sedikit cinta monyet tanpa relasi dengan orang yang menjadi pemiliknya. Bapak-bapak, saudara-saudari, dan ibu-ibu kekasih Kristus, di dalam suratnya di Galatia 5 ayat 13, Paulus dengan sungguh-sungguh dan tegas menyatakan, pertama, status iman jemaat di Galatia sebagai orang yang telah merdeka. Dan kedua,
mengingatkan jemaat untuk mempraktekkan atau menjalankan perbuatan baik yang sejati atau murni dalam tatanan luas dan terus-menerus dan tuntas. Dan kasih yang demikian berlangsung secara abadi. Bapak-bapak, saudara-saudari, dan para ibu kekasih Kristus, Paulus mengajak jemaat Galatia punya karakter iman untuk saling melayani dengan kasih. Paulus mengajak jemaat Galatia untuk tidak memakai kesempatan yang begitu baik dalam kemerdekaan iman untuk jangan lagi berbuat yang tidak baik, apalagi dosa. Bapak-bapak, saudara-saudari, dan para ibu, sebelumnya di Galatia pasal 2 dengan kesal, Paulus mengecam Rasul Petrus yang seolah membingungkan jemaat Galatia dengan hal sunat di hukum Taurat. Paulus bahkan menganggap Petrus munafik karena sikapnya yang berbeda pada orang Yunani, apalagi yang tidak bersunat, yang dianggap tidak memenuhi Taurat. Di ayat ini atau di Galatia 5 ayat 14, jelas Paulus justru menempatkan seluruh hukum Taurat dalam satu firman. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Satu firman ini memerdekakan jemaat di Galatia dari masalah bersunat atau perbedaan keturunan atau kediaman atau gender dan batasan-batasan lain untuk tetap berbuat baik. Bapak-bapak, saudara-saudari, dan ibu-ibu kekasih Kristus, ada beda arti kata dalam bahasa Ibrani atau Aram atau Yunani atau Inggris dengan kata tentang sesama manusia yang ada di Alkitab bahasa Indonesia. Harafiah dalam bahasa, kata-kata itu terartikan orang yang dekat atau orang yang berinteraksi atau orang yang akrab atau kerabat atau orang yang sepekerjaan atau tetangga. Dan di bahasa Inggris disebutkan neighbor. Ada kesan mengapa terasa yang belah sana dikit itu terpisah atau terbatas dalam kata. Tapi kita tak usah menjadi bingung karena firman Tuhan melalui Paulus, bahkan Tuhan Yesus sendiri juga menegaskan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bapak-bapak, saudara-saudari, dan ibu-ibu kekasih Kristus, mari simak pujian beberapa ibu di awal sapaan ini. Dengan suara merdu mereka mengungkapkan, ada perintah yang tertulis dalam Alkitab. Perintah itu harus dijalankan umat Tuhan. Perintah itu berbunyi, kasihilah sesamamu. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, ini perintah suci, murni, dan abadi. Amin.